Ini lanjutan yang kemarin bab tanazu dalam nadoman wa milil muhmala fi dhamiri ma tanaza'ahu wal tazim mal tuzima. Jadi di sini amalkanlah amil yang muhmal dengan cara memberi domir yang domirnya itu akan kembali kepada makmul yang jadi rebutan. Ini yang dimaksud dengan amil yang diberi domir, yang ini adalah makmul yang menjadi rebutan. Ini kita lihat di sini, dan wal tazim mal tuzima, dan domir ini sesuai dengan makmul yang jadi rebutan. Kita lihat lafaz yuhsinani wa yusi'ubnaka. Di sini adalah yang muhmal, yang tidak beramal adalah lafaz yuhsinani, yang beramal adalah lafaz wa yusi'u, dan makmul yang jadi rebutan adalah lafaz ibnaka. Yuhsinani diberi domir tul alif tasniyah karena memang makmulnya adalah lafaz ibnaka, yaitu berupa tasniyah. Asalnya ibna ini dengan domir ka menjadi ibnaka karena diidhofahkan. Di sini lafaz yuhsinani jadi gawe bagus sapa ibnaka, wa yusi'u lan gawe ala sapa ibnaka. Ini yang ngamal adalah ngamil yang kedua, yang muhmal adalah ngamil yang pertama dengan cara diberi domir, dan kembalinya domir kepada lafaz ibnaka berarti kembali kepada lafaz yang ada di belakang. Dalam hal ini tidak menjadi masalah dalam bab tanazu. Boleh-boleh saja di sini. Kemudian nadoman selanjutnya di sini adalah kayuhsinani wa yusi'ubnaka wa qad bagha. Jadi ada contoh yang lain, wa qad bagha wa tadaya abdaka. Kita lihat di sini, ini contoh yang ngamal awal muhmal sani. Ini yang ngamal adalah lafaz wa qad bagha, yang muhmal adalah lafaz wa tadaya, dan makmul yang jadi rebutannya adalah lafaz abdaka. Ini makmul yang jadi rebutan lafaz qad bagha. Ini maknanya teman-teman lacut. Wa tadaya maknanya adalah nganiaya sapa abdaka. Di sini lafaz tadaya tidak beramal maka diberi domir. Ini domirnya, ini tidak beramal sehingga diberi domir. Yang ini beramal, jadi lafaz abdaka di sini isim dohirnya adalah fa'ilnya lafaz bagha. Sedangkan fa'ilnya iqtadaya adalah domir, yaitu berupa domir muttasil tasniyah sini. Nah, ini keterangan di belakang, wala yadurru audud domir ila mutaakhir laftan warut batan. Gak bahaya, boleh, nggak masalah kembalinya domir kepada lafaz yang di akhir baik secara lafzi maupun raut batan, li anna dzalika jaizun fi bab tanazu. Kalau dalam hal ini boleh dalam bab tanazu. Nah, teman selanjutnya wala taji ma awalin qad uhmila bi mudmarin li ghairi rafin uhila bal hadfahul zam iyakun ghaira khabar wa akhiran iyakun huwal khabar. Ini yang dibahas adalah contoh yang ini nih. Nah, ini ada kalimat wala taji ma awalin qad uhmila, jangan memberikan domir kepada amil yang pertama apabila amil yang pertama mau dijadikan muhmal. Untuk selain rafa li ghairi raf'in, ini coba kita lihat, darabtu mukul sapa ingsun, ini butuh maf'ul, wa darabani lan mukul ingsun iki butuh fa'il. Ini butuh maf'ul, ini butuh fa'il. Karena dalam contoh yang ini makmul yang jadi rebutan satu itu lafaz zaidun. Nah, maka ini contoh ini adalah contoh yang ngamal tsani muhmal awal,
Oleh karenanya lafadz darab ini tidak diberi domir. Jadi langsung darab tu mukul sapa ingsun ing Zaid. Wa darabani lan mukul ing ingsun sapa Zaidun Zaid. Di sini kenapa tidak diucapkan darab tuhu, nggak boleh ini. Nah, tidak boleh diucapkan darab tuhu wa darabani Zaidun dengan cara diberi domir. Karena di sini adalah yang dibutuhkannya adalah di sini mansub. Di sini li ghairi raf'in, berarti selain rafa. Kenapa tidak boleh dicantumkan? Ini contoh yang gambar fala yajuzu, karena domir ini asalkan yang pertama ingkana ghairul khobar fil asli. Ingkana ghairul khobar fil asli, yang penting domir yang ini asalnya bukan khobar, ini boleh dibuang. Yang kedua alasnya adalah karena fadlah atau turahan, lebihan. Jadi nggak masalah membuang maf'ul bih yang domir yang tadi itu, karena dianggap hanya sebatas lebihan. Fala hajata qabla dzikri, karena dianggap sebagai lebihan, tidak dibutuhkan untuk disebutkan sebelum menyebutkan marja'nya domir. Fal hadfahul zam'i yakunu ghairu khabar wa akhiranhu. Lah ini. Wa akhiranhu iyakun huwal khabar. Lah, akhirkanlah domirnya amil yang muhmal apabila domir tersebut asalnya adalah khobar. Coba kita lihat dalam contoh kuntu ana sopo ingsun. Berarti di sini butuh khobar. Wa kana lan ana sapa Zaidun Zaid iku qaiman wong kang ngadeg. Lah khobarnya kuntu ini disimpan di belakang iku iyahu qaiman. Karena kalau ini dibuang, ini misalkan ininya dibuang, cuma kuntu wa kana Zaidun qaiman, Zaid isime kana, qaiman khobare kana. Sementara kuntu ana isime tapi khobarnya nggak ada. Khobarnya yang jadi rebutan adalah lafadz qaiman. Oleh karenanya khobarnya dijadikan sebagai domir. Kenapa ini asalnya adalah khobar? Coba kita lihat kuntu iyahu. Kuntu ana sapa ingsun iku iyahu wong kang ngadeg. Ini kalau ditulis asalnya adalah ana qaimun. Ana utawi ingsun iku qaimun wong kang ngadeg. Jadi domir ini kalau dilihat asalnya adalah khobar, sedangkan khobar adalah pokok. Pokok itu nggak boleh dibuang. Makanya di sini tidak boleh. Ada kalimat wala yajuzu, tidak boleh diucapkan kuntuhu wa kana Zaidun qaiman. Ini tidak boleh karena harus di akhir. Domir ini harus disimpan di belakang karena domir ini asalnya adalah khobarun fil asli. Sedangkan khobar adalah umdah. Umdah itu pokok. Jadi harus disimpan di belakang, jangan di depan kuntuhu, tapi kuntu wa kana Zaidun qaiman iyahu. Adanya di belakang seperti yang tadi di sini. Jangan nempel pada lafadz kuntuhu. Wala yajuzu kuntu wa kana Zaidun qaiman. Ini contoh yang dibuang sama sekali. Di sini nggak ada domirnya. Ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena alasannya di sini adalah domir tersebut asalnya adalah khobar. Adhir iyakun domiron wa adhir iyakun domirun khobar li ghairi ma yutabikul mufassiro. Nau adhunnu wa yadhunnani akha Zaidun wa amr akhwaini firroha. Nah, ini contoh yang coba kita lihat. Ini mau membuatkan domir pada amil yang muhmal tapi kesulitan. Kita coba lihat dalam contoh yadhunnani. Ini yang dibutuhkan lafadz yadhunnani. Yang pertama membutuhkan fa'il. Fa'ilnya sudah ada berupa domir yadhunna. Maf'ul awalnya adalah ini maf'ul awal. Kemudian berarti tinggal butuh satu lagi yaitu maf'ul tsani.
Dan lafadz adzunnu ini membutuhkan maf'ul awal dan tsani. Ini azaidaini akhwaini. Kita lihat di sini pada contoh adzunnu wa ayadzunnani wa adzunnu zaidin akhwaini akho. Ini contoh yang ngamal tsani, muhmal awal. Ini yang pertama, ini yang muhmal, yang ini adalah yang ngamal. Nah, kita lihat azaidaini akhwaini, ini adalah azaidaini maf'ul awalnya lafadz adzunnu, akhwaini adalah maf'ul tsaninya lafadz adzunnu. Lah, yadzunnani di sini sudah ada maf'ul awal itu ini, sedangkan ini adalah mutakalim, itu mufrad. Yang jadi rebutan adalah lafadz akhwaini, sedangkan akhwaini adalah tasniyah. Ini kalau dikasih domir, umpama mau dikasih domir seperti ini nih, pakai yang di bawah nih, yang di bawah dulu, yang di bawah nih. Nah, ini yang di bawah, umpama yadzunnani wa adzunnu azaidaini akhwaini iyahuma, umpama pakai iyahuma. Domirnya sesuai dengan kembali kepada akhwaini, kan ini tasniyah. Tapi tidak sesuai dengan maknanya ini yang mutakalim, satu orang. Nyana sopo zaid loro ing ingsun ing akhwaini, gak nyambung. Masa saya satu orang adalah dua saudara, ini gak nyambung. Kalau pakai iyahu ini sesuai dengan ini yang mutakalim, ini satu orang mufrad, ini juga mufrad sama, tapi kembali dhamir juga sesuai. Kali ini adalah tasniyah, ininya adalah mufrad, gak nyambung lagi, ini gak nyambung. Solusinya adalah melahirkan isim dhohir, yaitu lafadz akhon. Nah, akhon di sini adalah berarti menjadi maf'ul tsaninya lafadz yadzunnani. Nah, wujubu idhari dhohir, ini harus wajib melahirkan isim dhohir, nggak boleh pakai isim dhamir. Kalau yang seperti ini yang terjadi, ini berarti sudah keluar daripada tanazu, khurujun min tanazu. Karena kenapa keluar dari tanazu? Karena sudah nggak ada lafadz yang jadi rebutan, sudah melahirkan lafadz akhon. Kalau nggak ada rebutan berarti sudah nggak ada tanazu itu harus dengan rebutan. Sekarang ngamal awal muhmal tsani, ini yang awal adzunnu yang tidak beramal ini. Jadi lafadz zaidan wa amron akhwaini, zaidan wa amron ini adalah maf'ul awalnya lafadz adzunnu, akhwaini maf'ul tsaninya adzunnu. Kemudian yadzunnani maf'ul awalnya adalah ni, akhon ini melahirkan isim dhohir, ini yang menjadi maf'ul tsaninya yadzunnani. Ini juga sama, karena kesulitan, andai kata ini ditulis dengan domir, umpama adzunnu wa yadzunnanihi, umpama pakai hi-nya larinya ke akhon, nanti nggak nyambung karena marjanya domir adalah tasniyah, sementara domirnya kalau pakai hi adalah isim mufrad atau domir yang mufrad. Kalau pakai yadzunnanihima pas kembalinya domir akhwaini, tapi nggak nyambung karena yang dinyana saya adalah seorang satu, sementara himanya adalah tasniyah. Oleh karenanya di sini solusinya adalah isim dhohir diganti dengan lafadz akhon sebagai solusi untuk melahirkan maf'ul yang keduanya lafadz adzunnu. Maf'ul keduanya lafadz yadzunnani. Kalau seperti ini yang terjadi, maka ini sudah keluar. Ini solusi di sini ya, sudah keluar daripada bab tanazu.